Halo teman-teman semua, saya Kelvin Wirian Susanto. Kali ini saya akan mempresentasikan subbab dari manajemen control system yang berjudul Control System Typeness. Manfaat dari manajemen control system berasal dari peningkatan kemungkinan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Manfaat ini bisa dilihat dalam keketatan atau kelonggaran manajemen control system. Manajemen control system yang lebih ketat harus memberikan jaminan yang lebih besar bahwa karyawan akan bekerja yang terbaik demi kepentingan organisasi. Secara konseptual, penerapan kontrol ketat yang efektif mensyaratkan bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana satu atau lebih objek kontrol, yaitu objek kontrol hasil, tindakan, personil, dan budaya, itu saling berhubungan dan berkontribusi pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Di dalam elemen-elemen kontrol itu ada 4, yaitu yang pertama itu ada result control. Result control di dalamnya ada elemen-elemen lagi yang mempengaruhi result control, yaitu yang pertama ada kontrol hasil yang ketat. Pencapaian kontrol hasil yang ketat tergantung pada hasil yang diinginkan, ukuran kinerja, dan insentif yang diberikan. Hasil yang diinginkan agar kontrol manajemen dianggap ketat dalam sistem kontrol hasil, yaitu dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang benar. Target kinerja harus spesifik, hasil yang diinginkan harus dikomunikasikan dan diinternalisasi secara efektif, dan kontrol hasil yang digunakan secara eksklusif di area kinerja tertentu. Yang kedua itu ada kesesuaian atau kongruensi. Sistem kontrol hasil dapat mengalami masalah kongruensi, baik karena manajer tidak memahami bagian dari tujuan sebenarnya organisasi dengan baik, atau karena dimensi kinerja yang digunakan manajer untuk mengukur hasil tidak mencerminkan tujuan sebenarnya dengan baik. Yang ketiga itu ada kekhususan atau spesifikasi. Tingkat keketatan kontrol hasil juga tergantung pada ekspektasi kinerja yang dijelaskan dalam istilah tertentu. Organisasi biasanya dapat menetapkan target spesifik dan terukur dalam hal finansial. Tetapi di banyak bidang kinerja seperti berkenaan dengan keberlanjutan dan kinerja lingkungan, kontrol menjadi longgar karena organisasi tidak menetapkan target yang spesifik. Meskipun demikian, spesifikasi adalah salah satu elemen yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrol hasil yang ketat. Yang keempat ada komunikasi dan internalisasi. Agar kontrol hasil menjadi ketat, target kinerja harus dikomunikasikan secara efektif dan diinternalisasi oleh orang yang bertanggung jawab. Hanya dengan begitu, hasil dapat mengontrol kinerja yang telah dilakukan. Tujuan dipahami dan diinternalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kualifikasi karyawan yang terlibat, tingkat persepsi kemampuan pengendalian atas hasil yang diukur, kewajaran tujuan, dan jumlah partisipasi yang diizinkan dalam tujuan proses pengaturan. Yang kelima ada kelengkapan. Kelengkapan adalah persyaratan akhir untuk kontrol hasil yang ketat. Kelengkapan berarti bahwa hasil dalam manajemen kontrol sistem mencakup semua area, di mana organisasi menginginkan kinerja yang baik dan karyawan terlibat dalam kinerja yang baik tersebut. Kontrol hasil bergantung pada langkah-langkah yang tepat, objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami. Sistem kontrol hasil yang digunakan untuk menerapkan kontrol ketat mensyaratkan bahwa semua kualitas pengukuran ini dipenuhi pada tingkat tinggi. Jika pengukuran gagal di salah satu area ini, sistem kontrol tidak dapat dikategorikan sebagai ketat karena masalah perilaku mungkin terjadi. Yang keenam ada insentif.
Kontrol hasil cenderung lebih ketat jika imbalan sesuai dengan pencapaian hasil yang diinginkan perusahaan. Jika karyawan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka karyawan akan diberikan insentif sebagai reward dari pencapaian target tersebut. Yang kedua ada action control. Secara keseluruhan, sistem kontrol tindakan harus dianggap ketat jika karyawan akan terlibat secara konsisten dalam semua tindakan yang penting bagi keberhasilan operasi. Di dalam action control terdapat 3 elemen di dalamnya. Yang pertama ada kendala perilaku. Kendala perilaku baik fisik maupun administratif dapat menghasilkan kontrol ketat di beberapa area organisasi. Kendala dalam bekerja seperti perangkat lunak yang rumit, sistem keamanan elektronik yang cukup rumit, adanya batasan akses untuk karyawan tertentu dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja yang mengakibatkan tidak tercapainya kondisi yang efektif untuk bekerja, sehingga mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja. Yang kedua, itu ada ulasan reaksi. Ulasan reaksi dapat membuat manajemen kontrol sistem menjadi ketat di bidang-bidang yang melibatkan alokasi sumber daya yang besar karena banyak investasi tidak mudah dibalik dengan sendirinya. Dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Tinjauan reaksi ketat semacam ini melibatkan pengawasan formal terhadap rencana bisnis dan permintaan modal oleh para ahli di posisi staf, seperti di divisi keuangan dan berbagai tingkat manajemen, termasuk manajemen puncak. Tetapi, beberapa organisasi juga menggunakan ulasan reaksi yang ketat sebelum karyawan bisa menghabiskan sejumlah uang untuk keperluan kantor. Yang ketiga, ada akuntabilitas tindakan. Kontrol akuntabilitas tindakan menghasilkan kontrol aksi yang ketat dengan cara yang mirip dengan kontrol hasil. Jumlah kontrol yang dihasilkan oleh kontrol akuntabilitas tindakan tergantung pada karakteristik definisi tindakan yang diinginkan dan tidak diinginkan, seperti efektivitas sistem pelacakan tindakan dan hadiah atas hukuman yang ada. Untuk pelacakan tindakan, kontrol dalam sistem kontrol tindakan, akuntabilitas juga dapat diperketat dengan meningkatkan efektivitas sistem pelacakan tindakan. Karyawan yang yakin bahwa tindakan mereka akan diperhatikan akan berusaha untuk menjaga tindakan mereka dalam bekerja agar tidak terjadi kesalahan dalam bertindak. Pengawasan langsung yang konstan adalah salah satu metode pelacakan tindakan yang ketat. Yang kedua ada penguatan aksi. Kontrol dapat dibuat lebih ketat dengan menjadikan imbalan atau hukuman lebih penting bagi karyawan yang terpengaruh. Imbalan adalah bentuk penguatan yang penting, yang paling umum yang disediakan oleh organisasi dalam pengaturan kontrol hasil. Hukuman adalah sanksi yang diterima karyawan akibat adanya pelanggaran karyawan terhadap peraturan dan prosedur perusahaan. Yang ketiga ada personal atau cultural control. Dalam beberapa situasi, manajemen kontrol sistem yang didominasi oleh kontrol personel atau budaya juga dapat dianggap ketat. Dalam organisasi amal dan sukarela, kontrol personel biasanya memberikan jumlah kontrol yang signifikan. Karena sebagian besar sukarelawan memperoleh rasa puas yang tajam hanya dari melakukan pekerjaan yang baik. Dan dengan demikian termotivasi untuk melakukannya dengan baik. Kontrol personel atau budaya yang ketat juga bisa ada dalam bisnis nirlaba. Mereka lazim di perusahaan kecil yang dijalankan keluarga, di mana kontrol personel atau budaya mungkin efektif karena adanya tumpang tindih atau kongruensi antara kepentingan organisasi dan orang-orang yang kepada mereka harus bergantung untuk mengejar mereka. Beberapa organisasi menggunakan berbagai bentuk kontrol personel atau budaya yang dalam kombinasi menghasilkan kontrol ketat. Dalam banyak kasus, memang tingkat kontrol yang disediakan oleh personel atau kontrol budaya saja kurang ketat.
Di sebagian besar perusahaan, pertentangan antara tujuan individu dan organisasi lebih kecil daripada di perusahaan keluarga atau organisasi yang saling berhubungan erat. Selain itu, perbedaan antara tujuan individu dan organisasi sering datang secara tak terduga. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga membawa banyak manfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Sekian dan terima kasih.